Halo, selamat datang di Kongkonya dari TV. 5 hari lagi, pada hari Senin, bursa transfer akan ditutup. Ya, ini khusus untuk pemain yang di luar Liga Inggris. Setelah itu kita cuma bisa beli pemain yang ada di Liga Inggris. Ya, jadi sekarang ini sampai saat ini kita baru beli Van de Beek. Ya, menurut saya itu pembelian yang bagus ya. Van de Beek pemain yang bagus, sudah ngegolin walaupun menjadi substitute doang sebagai Bruno, dan dia udah jelas banget posisinya itu buat mengganti Bruno. Ya, kelihatan lah Ole pengen nempatin dia sebagai pengganti Bruno. Dan juga ya di Carabao Cup dia main bagus ya dalam Luton Town terakhir itu, sebagai man of the match lagi dapat. Jadi itu pembelian yang bagus menurut saya, cuman pembelian itu tidak memperkuat tim kita, tim inti kita. Ya, karena dia cuma sebagai backup Bruno, dia nggak menggantikan Bruno gitu sekarang ini di tim inti. Ya masih belum lah, ya kan. Nah, kita perlu memperkuat tim, kita perlu membeli pemain yang memperkuat tim kita. Ya, terbukti ya, sebelumnya saya bilang Ipul berat lah tahun ini karena dia nggak punya pelapis yang bagus, bener nggak. Tapi dia sekarang udah beli Thiago. Ya, itu Pogba ya dari Spanyol gitu kan, dia tuh bagus sebagai deep line playmaker. Ya, passing dia cukup akurat lah, bagus lah, akurat lah. Walaupun dia sedikit tua ya, 29 atau 30 saya lupa, cuman dia itu pemain world class gitu loh. Jadi Liverpool dengan Thiago itu menjadi Liverpool yang lebih bagus, ya kan. Sekarang lagi dia menambahkan, terakhir dia menambahkan Diogo Jota, ya kan, sebagai pelapis dari striker mereka. Antara Salah atau Mane saya kurang tahu ya, yang pasti jadi pelapis striker mereka gitu. Jadi menurut saya Liverpool yang sekarang ini lebih kuat ya, tim ini lebih kuat dengan tambahan Thiago, ya kan. Nah, sekarang kita ngomong Manchester City. Ya, Manchester City pun lebih kuat sekarang ya. At least bagian defense-nya. Menurut saya bagian midfield dia masih ada problem dengan David Silva udah nggak main lagi. Karena dia kalau De Bruyne lagi nggak on, David Silva bisa on gitu, yang kan bisa tandem juga mereka berdua kan. Mereka berdua kan playmaker yang sangat bagus. Jadi midfield mereka menurut saya masih ada problem, karena Ferran Torres masih muda lah, dia nggak mungkin menggantikan David Silva. Dan Phil Foden juga masih muda, kelihatannya kreativitasnya kurang setinggi itu. Cuman back mereka sekarang sangat bagus dengan kedatangan Ruben Dias dari Benfica kalau nggak salah, itu back sangat bagus sekali gitu. Jadi setidaknya pertahanan mereka jauh lebih bagus dari sebelumnya, ya kan. Apalagi ditambah dengan Nathan Ake. Nathan Ake sih menurut saya sih ya standar lah ya, maksudnya nggak jelek-jelek amat lah gitu kan, benar. Cuman kalau Ruben Dias itu menurut saya itu termasuk world class defender. Jadi Manchester City pun lebih bagus. Kita tahu Chelsea dia juga lebih bagus sekarang ini kan, dengan pemain dengan belanja jor-joran dia lebih bagus. Cuman permainan lebih bagus atau enggak kita ya itu tergantung Lampardnya lah gimana ngolahnya. Jadi kita bisa lihat tim-tim yang lain tuh tim yang lebih bagus dari yang sebelumnya gitu kan. Sementara kita masih bertahan dengan tim sebelumnya. Kalau kita nggak beli pemain yang bisa menggantikan tim inti kita sekarang gitu kan, yang bisa langsung, misalnya kayak kita, kalau misalkan kita di kandang Jadon Sancho kan, Jadon Sancho masuk nih, udah pasti dia gantiin Greenwood, ya kan. Greenwood udah pasti cadangan tuh, ya kan. Jadon Sancho bisa gantiin Rashford juga, Rashford udah pasti cadangan, bisa gitu, bukannya enggak. Jadi kita perlu pemain-pemain yang seperti itu ya, untuk memperkuat tim kita. Sekarang ini kita udah Van de Beek sebagai backup, tapi kita perlu pemain yang memperkuat tim ya. Dan kita nggak bisa bilang gitu, Corona gitu kan, nggak bisa Woodward bilang gitu, Corona nggak ada duit. Karena Everton pun, ya bayangkan Everton dia beli siapa, banyak juga dia beli loh. Alan dari Napoli itu world class juga, teman saya itu cukup bagus lah, pemain bagus sekali itu, Alan dari Napoli. Terus dia ada beli Dokore, sama beli ya siapa sih, James Rodriguez, walaupun dia nggak beli gitu kan ya. Maksudnya dia lebih free transfer kalau salah ya itu ya, karena dia punya kontrak mau habis atau gimana. Cuman ya Everton kuda hitamnya nih sekarang kan, kita bisa bilang, karena dia pemainnya jadi tim dia sekarang ini tim yang lebih bagus dari Everton sebelumnya. Terlebih lagi pelatihnya Ancelotti, dengan pelatih legendaris gitu loh. Jadi banyaklah pemain tim-tim yang lain ya yang lebih bagus dari tim mereka yang sebelumnya gitu, dari season sebelumnya. Kita ngomong juga tambahan lagi Spurs, ya kan, dia udah ada tambahan Sergio Reguilon lagi sekarang, ya kan. Dan baru main sekali udah assist kemarin di Carabao Cup lawan Chelsea, ya kan. Walaupun cuma lawan pelapisnya doang, tapi pelapisnya Chelsea kan juga cukup bagus, bener nggak. Bahkan Thibaut Werner dimainin waktu kemarin itu. Jadi bahkan juga Tottenham juga ada datangin Bale walaupun masih cedera, belum main, ya kan. Jadi kalau saya bilang banyak tim-tim yang sekitar kita tuh ya, tadi siapa, Liverpool, Man City, Chelsea,
Everton dan juga Spurs itu lebih bagus dari sebelum tahun sebelumnya gitu loh ya kan. Gimana mereka bakal bisa seberapa bagus mereka kompetisi sekarang ya kita nggak tahu, cuman yang pasti ya lebih chance-nya lebih bagus dari memang sebelumnya gitu kan. Sementara kita masih stuck sama pemain yang sebelum musim lalu gitu kan, benar nggak? Ya, jadi kalau musim lalu kita bisa masuk top 4, musim sekarang gimana gitu kan melawan tim-tim yang udah upgrade gitu pemainnya. Kita masih belum upgrade sama sekali. Ini menurut saya bisa problem besar gitu loh ya. Ini menurut saya kita nggak membuat statement gitu loh kalau ya kita pengen nih juara Premier League gitu loh. Kita pengen nih sikat si Ipul gitu atau mancit gitu ya, benar. Ini benar-benar wah kacau deh kalau saya bilang kalau kita nggak ada beli pemain lagi gitu ya untuk menggantikan menggeser posisi tim inti kita yang sekarang ya. Cuman ya kita bisa bilang kita dikaitkan oleh pertama yang paling penting kita ngomong Jadon Sancho dulu deh ya. Jadon Sancho sekarang ini sih tetap sama ya, Jadon Sancho kondisinya tetap sama, intinya udah harga, tinggal lu mau bayar nggak gitu aja deh ya. Kalau dia mau bayar udah beres gitu, selesai, done deal. Sebenarnya ini deal paling gampang buat buat Woodward untuk selesaiin gitu loh ya kan. Harganya 120 juta 110 juta pound sterling, kemahalan nggak sih? Menurut saya sih enggak gitu loh, menurut saya enggak. Karena kayak Havertz saja itu dihargain sekitar berapa ya, sekitar 90 juta pound sterling gitu kan, cuma beda 20 atau 30 juta lah sama kayak Havertz gitu kan. Cuman ya kita tahu Jadon Sancho orang Inggris pasti lebih mahal gitu di bursa transfer. Dan juga orang takut dia bakal flop atau enggak, kita nggak pernah tahu gitu. Beli pemain nggak pernah tahu bakal flop atau enggak sampai dimainin, bener nggak? Jadi kita nggak bisa ngomong ntar flop ya. Ngapain kalau beli pemain takut gitu, nggak usah beli pemain siapa aja, mendingan pakai yang udah ada, bener nggak? Cuma kita harus berani gitu, karena kita ngeluarin duit ini untuk talenta Inggris yang terbagus di generasi sekarang gitu, yaitu Jadon Sancho. Kalau saya bilang ya ini kalau emang bisa deal ini sangat bagus sekali, kita nggak perlu pusingin striker lagi, jujur aja sih. Kan orang mikir cari pengganti Martial. Kalau ada Jadon Sancho nggak perlu pusingin lagi. Kenapa? Kalau dia gantiin Greenwood bisa ganti Martial. Kalau Martial lagi nggak on form, karena Greenwood kan striker sebenarnya kan, cuman dia oleh mentransformasi dia untuk menjadikan winger kanan gitu. Tapi naluri golnya itu naluri gol striker. Ya, pergerakan itu pergerakan striker, bukan pergerakan winger. Ya, jadi itu penting banget ya. Kalau sebenarnya Jadon Sancho bisa masuk sih itu udah the best case lah buat kita ya untuk yang kedepannya. Terus menggantinya siapa? Ya kita tahu lah, kita juga karena Sancho mungkin hanya berat ya ketemu titik terang ya. Saya sih tetap masih berharap ya. Emang kalau berat kita ada Ousmane Dembele sekarang ini lagi hot-hotnya nih ya. Karena ini 5 hari lagi menurut saya ini mungkin bisa terjadi ya. Bukan untuk dibeli tapi di loan, pinjaman ke kita. Dembele sih jujur kalau pas dia pindah ya dari Dortmund ya itu pemain yang bagus sekali ya, pemain yang sangat bagus sekali gitu. Cuman ya problemnya apa, dia itu nggak konsisten gitu, dia itu cederanya itu loh ya kan, parah banget gitu loh ya. Main sebulan 2 bulan cedera, gitu, udah kayak Gareth Bale aja gitu. Gareth Bale mah nggak tahu lah dia main golf atau cedera ya. Cuman ya kalau Dembele ini ya cederanya panjang gitu. Cuman karena kita nggak beli dia sekarang ini, cuman loan, menurut saya ini oke gitu loh untuk gantiin Jadon Sancho ya. Ya berharap aja deh dia di kita tuh nggak cedera gitu ya, berharap aja. Cuman ya kalau cuman loan doang ya menurut saya sih boleh gitu loh untuk gantiin Jadon Sancho dalam musim ini. Ya siapa tahu dia main bagus, siapa tahu dia nggak banyak cedera. Pada akhir tahun dia mau balik ke kita, mau kita beli gitu kan. Karena sekarang ini kan Dembele isunya dia nggak mau pindah ya. Ipul udah mau beli dia, Munchen udah mau beli dia, cuman dia nggak mau pindah, dia mau tetap di Barcelona. Ya itu doang. Jadi kalau saya bilang kalau kita bisa loan dia, kemungkinan besar kita bisa dapetin dia nih nanti nih setelah loannya selesai di akhir musim. Dan menurut saya dia alternatifnya sangat bagus sekali gitu loh untuk Jadon Sancho ya. Jadi ini pemain-pemain menurut saya ini oke untuk gantiin, yang bisa langsung menggantikan tim inti kita. Kita juga ada dikaitkan dengan Alex Telles ya. Setelah Reguilon gagal disikat sama Spurs, kita ada diinin sama Alex Telles. Menurut saya itu juga bisa dandil sih jujur aja sih, karena ya harganya sih udah murah gitu kan, 18 juta pound sterling ya kan, beda 10 juta lebih sama 10 juta sama Reguilon gitu kan, lebih murah walaupun lebih tua, tapi dia skillnya nggak beda jauh, bahkan lebih bagus sekali kan, lebih mateng. Cuman ya gitu deh, Woodward pengen
pengen apa namanya nawar lagi gitu kan harganya, oh jangan deh kemahalan gitu ya. Tapi ya itu Alex Telles menurut saya sih harusnya done deal lah ya dalam 5 hari ke depan gitu ya. Cuman ya inilah so far opsi-opsi yang menurut saya ada gitu ya. Kalau kita juga dikaitkan dengan ada dikaitkan juga dengan striker ya kayak Luka Jovic sama Cavani, menurut saya itu chance-nya nggak gitu gede lah ya, nggak gitu gede lah saya bilang sih. Ya kita lihat lah, cuman kalau ada mereka masuk pun cuma buat ganti Martial doang gitu. Jadi dan itu bisa gantiin Martial nggak? Cavani yang udah tua gitu bakal gantiin Martial nggak? Paling jadi backup doang ya, buntut-buntutnya ya kan. Jadi sama aja kalau kita beli kayak Edison Cavani atau Luka Jovic, itu bukan pembelian yang bisa memperkuat tim inti kita sekarang gitu ya, yang bisa langsung menggantikan tim inti kita sekarang. Ya itu penting banget. Jadi kalau saya bilang sih ya mendingan di-pass dulu lah ya. Fokus winger kanan, center back kalau bisa dapat boleh gitu kan, cuman ya belum ada isu lagi gitu untuk kita dapat center back. Yang terakhir kan Upamecano ya, cuman ya isunya jauh lah itulah ya, nggak ada pergerakan ya. Jadi sekian ya kalau ngomongan transfer kali ini. Menurut saya sih harus kita dapetin pemain gitu loh, minimal yang dari luar Eropa yang kita target utama, Alex Telles, Dembele atau Sancho, itu menurut saya harus kita dapetin gitu loh. Jadi berharap aja di hari sekarang hari apa ya, dia Sabtu Minggu biasanya tuh sepi tuh ya, jadi hari Senin udah pasti last minute kemungkinan kita bisa dapat 1 atau 2 pemain ya. Jadi semoga aja, berharapnya kita bisa dapat ya yang pemain yang untuk memperkuat tim kita gitu ya, bukan untuk menjadi backup. Kalau menjadi backup menurut saya ya chance kita untuk menangin Premier League ya masih ya lebih susah gitu loh ya kan, lebih susah karena sekali lagi yang saya bilang tim-tim yang lain udah memperkuat diri mereka gitu loh, memperkuat tim inti mereka. Kita doang yang belum memperkuat tim inti kita gitu. Kita udah memperkuat backup player kita dengan Van de Beek, tapi kita belum memperkuat tim inti kita ya. Sekian Kongko transfer kali ini. Kalau suka jangan lupa like dan subscribe dengan ke channelnya ya. Oke, thank you for watching.